Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Baik, kita bersyukur pada kesempatan ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita telah memuji, memuliakan Tuhan. Dan hari ini kita akan sama-sama buka kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-6. Kita akan baca mulai ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Yang sudah dapat katakan amin. Dengan perikop hal kekhawatiran. Ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan cukuplah untuk sehari. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang di teks ini tentu teks yang biasa kita dengarkan bersama. Namun kesempatan ini saya ingin memberikan topik dari teks ini, Tuhanlah penolongku. Tuhanlah penolongku. Di dalam ayat yang ke-25 itu menjelaskan kepada kita terkait dengan perihal kekhawatiran yang ada kecenderungan dimiliki manusia. Alkitab menjelaskan ada 3 perihal. Yang pertama soal makan, soal minum, soal pakai. Dan kita sangat sadar bahwa ini menjadi pergumulan kita bersama. 3 hal ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi setiap kita yang adalah orang percaya. Tapi pada ayat yang ke-26 dalam Injil Matius, Yesus dalam khotbahnya mengarahkan kepada para pendengar, para murid-murid termasuk saya dan saudara untuk mengalihkan perhatian kita. Perhatian kita dari kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan pakai, dengan mengalihkan perhatian kita untuk ayo mari kita lihat burung-burung di udara. Coba kita perhatikan dalam ayat yang ke-26. Mari kita mungkin baca bersama ya. 23. Pandanglah burung-burung di langit. Coba saudara lihat ke atas, ada burung kaseng. Tapi ketika saudara di luar, saya sering duduk di teras di lantai 2 pastori dan suka perhatikan burung kadang bertengkir di atas pohon mangga dan suka bermain.
Jadi bermain sana sini, loncat sana sini. Dan kadangkala ada anak-anak yang suka tembak. Kalau kami tidak ada, ya tidak bisa komentar. Tapi kalau kami anak ya sering bilang kasih tinggal supaya katong bisa lihat baik-baik. Karena susah pemandangan seperti ini. Tapi Alkitab mengatakan dalam khotbah Yesus, pandanglah burung-burung di langit. Kita lanjut. Yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Lanjut, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Kita baca lanjut. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Amin. Saudara, Yesus mengatakan pandanglah burung-burung di langit. Jadi setelah kita lihat akan seluruh kepentingan, keperluan kita. Lalu mungkinkah ternyata dari sekian kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan pakai ternyata ada yang belum beres nih. Tuhan katakan pandanglah burung-burung di langit. Apa maksudnya? Karena darinya kita belajar. Sebagaimana Alkitab tadi katakan bahwa dia tidak pernah menuai, dia tidak pernah mengumpulkan bekal dalam lumbung. Tetapi Tuhan selalu menolongnya. Jadi kalau saya ingin mengatakan kesimpulan dari bagian ini menjelaskan bahwa Tuhan meminta kita pandang burung-burung di langit. Agar supaya kita sadar. Kalau hari ini kita punya kebutuhan yang belum terjawab, lihat burung-burung di langit. Tuhan selalu cukupkan itu. Kita lanjut. Pada ayat yang ke-28 dan sampai dengan ayat yang ke-30, kita baca bersama lagi ya, ayat yang ke-28, 23. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Kita hentikan di situ dulu. Jadi ketika dalam ayat yang ke-26 Tuhan Yesus dalam khotbahnya, pandanglah burung-burung di langit. Sekarang dia mengalihkan perhatian kita kembali pada ayat yang ke-28 dan dia mengatakan, mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun Yesus mengatakan, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Kita tahu persis Salomo seorang raja yang hebat. Dengan hikmatnya yang luar biasa. Mampu mengatur segala sesuatu dengan cara-cara yang hebat. Yang oleh orang lain akan bingung melihat, menyaksikan bagaimana pola dan cara Salomo mengatur kerajaannya. Artinya bahwa kalau dia dapat mampu mengatur segalanya dengan segala baik. Maka soal pakaian sebagai seorang raja. Dalam kemegahannya dia akan mendesain sedemikian rupa sehingga pakaiannya tidak akan sama dengan raja-raja yang lain. Tapi Tuhan mengatakan, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Artinya, ternyata hal-hal bunga ini kan dia tidak bertahan kekal. Sementara saja. Tapi Tuhan mendesain sedemikian rupa. Dan Salomo kalah. Desain Salomo dan desain Tuhan. Perbandingannya adalah bunga bakung di ladang itu sifatnya sementara. Waktu dia mekar dan kena matahari, maka dia tidak akan bertahan lama. Tetapi pakaian yang dikenakan Salomo mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun.
Saya belum tahu persis apakah setiap hari dia ganti, lalu kemudian dia lepas, dia buang. Tentu tidak, saudara. Tetapi Alkitab mengatakan, apa yang dipakai Salomo belum berimbang dengan apa yang Tuhan ciptakan untuk sesuatu yang sementara saja. Tapi Tuhan meminta agar supaya kita lihat di sana. Agar supaya kita perhatikan bahwa kalau bunga bakung di ladang yang sebenarnya, saya bisa katakan sebenarnya orang bisa dapat tebang, orang bisa hancurkan kapan saja karena memang bunga sering kita lewat katakanlah dan kita bisa petik, kita bisa buang kapan saja. Tetapi kemudian Tuhan mendesain yang sesuatu yang sementara, yang bertahan cuma 1-2 hari, tapi Tuhan mendesain sedemikian rupa. Bunga-bunga yang ada di depan kita ini adalah aspirasi dari bagaimana inspirasi yang muncul untuk mendesain bagaimana bunga plastik bisa dibentuk. Ini dari bunga-bunga hidup sebenarnya, yang kemudian dibentuk terlihat seperti asli. Jadi bunga-bunga yang kita lihat ini adalah merupakan contoh hidup dari tanaman di luar sana. Kita mungkin hanya bisa membentuk contoh, membentuk serupa. Tapi bunga-bunga ini tidak punya kehidupan. Tapi yang di luar sana, dia bisa bertumbuh, mekar. Menghasilkan bunga yang indah. Dan bahkan ada jenis bunga yang baunya harum sekali. Yang ini harum kasih? Tidak. Tapi Tuhan pelihara. Tuhan desain. Tahun 2025 nanti akan beta bagaimana? Sebagaimana dalam minggu-minggu sebelumnya saya katakan, keadaan dunia kita terus berubah. Kondisi keamanan terus berubah. Krisis ekonomi bisa juga terjadi, bahkan situasi pangan dunia, iklim dunia semua akan menjadi lebih dan semakin dan terus akan berubah. Mungkinkah lingkungan di mana kita hidup akan ikut terus berubah? Semua terus berubah. Apalagi sekarang ini kita tahu bahwa dunia usaha juga mulai lesu dan orang mengatakan cukup berat, saudara. Sehingga usaha yang awal-awalnya luar biasa, hari-hari ini kelihatan redup dan tidak sama dengan yang lalu. Orang mengistilahkan bahwa kalau dulu cari uang lebih gampang dari sekarang. Macam-macam, saudaraku. Tapi saya ingin mengatakan, bukankah Tuhan masih pelihara kita sampai hari ini? Tapi karena kita sudah takut dengan apa yang ada di depan. Termasuk saya kadang-kala bisa ada khawatir itu. Tapi saya harus mengatakan untuk memperkuat kita. Kekhawatiran bisa ada karena kita manusia. Tapi jangan sampai kekhawatiran menguasai kita. Karena di saat kekhawatiran menguasai kita, kita akan menjadi orang yang mudah menyerah. Dan akhirnya kita pesimis. Sehingga ada istilah, ya sudahlah kalau apa yang mau jadi, jadilah. Itu pesimis. Padahal Tuhan tidak mau demikian. Tuhan mau kita optimis. Nah, kita lanjut. Dalam ayat yang ke-30. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Lalu disambung dengan kalimat apa ini? Hai orang yang kurang percaya. Jadi sebenarnya kalau kekhawatiran yang melampaui, maka identik sama ketidakpercayaan. Jadi saya mengatakan kemanusiaan, kekhawatiran itu selalu ada. Kadang kekhawatiran itu bisa kita mengistilahkan was-was. Ada istilah waspada. Ada juga istilah hati-hati. Tapi
Jangan sampai semuanya itu justru melemahkan semangat kita mengiring Tuhan. Jangan sampai semua itu melemahkan semangat kita untuk bekerja. Jangan sampai semua itu melemahkan semangat kita untuk mengupayakan sesuatu yang jauh lebih maksimal dari hari ini. Jangan sampai semua itu melemahkan kita sehingga membuat kita menjadi orang-orang yang pasrah. Membuat kita menjadi orang-orang yang angkat tangan. Padahal tidak, Tuhan masih punya 1001 cara untuk menolong kita karena Tuhan adalah penolong kita. Kita lanjut pada ayat yang ke-31. Firman Allah mengajarkan begini. Sebab itu, ini diulangi ya. Janganlah kamu khawatir dan berkata. Ini Yesus mengatakan, janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang kau makan hari ini ya? Atau apa yang kau akan makan hari esok? Atau kue apa yang nanti kau sediakan pada waktu Natal nanti? Minuman apa? Beta dengar tetangga ini sudah berkarton-karton di gudang. Apa yang kau makan? Kemudian apa yang kau minum? Beta pun tetangga ini Sprite, Coca-Cola segala macam. Harap sing ada cap tikus di sana. Karena ada orang lain yang kalau bulan Desember ini sediakan minuman-minuman keras dan macam-macam. Bagi kita di sini alergi untuk itu. Katakan amin. Apakah yang akan kami pakai? Coba lihat kiri kanan dulu. Apa yang nanti ada dipakai? Wah, kalau di bagian yang terakhir ini akan heboh. Karena kemudian muncul mereka pergi ke mall, pergi ke Amplas, lalu diskon besar-besar. Tapi gaya-gaya sing ada. Kadang-kadang muncul di sana. Apa yang akan kita pakai? Orang sudah mulai punya sepatu baru, lipstik baru, rambut belum dikasih lurus, belum dikasih warna. Belum lagi perawatan ini, itu macam-macam dan lain sebagainya diselenggarakan dengan cara yang sama. Nanti dalam tempo yang sesingkat-singkatnya semua akan diselesaikan. Tapi kadang-kala kita memulainya dengan kekhawatiran karena kita tidak percaya tentang Tuhan adalah pertolongan kita. Karena itu saudaraku yang dikasih itu ayat yang ke-6, pasal 6 ayat yang ke-31 ini menegaskan dengan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang menegur kita. Mengapa? Karena dikatakan, apakah yang akan kami makan, kami minum, kami pakai? Pernyataan-pernyataan ini sebenarnya menurut saya pernyataan-pernyataan yang memberikan kepada kita semacam penegasan. Jangan pesimis dulu. Karena kalau kita ini kan pesimis, saudara. Hayo beta ini sen bisa bikin apa-apa. Ada istilah kita di Maluku ini. Sudah beta tahun ini beta sen bikin apa-apa. Kan selalu istilah itu. Padahal tuh ternyata hari H juga bikin apa-apa. Kan biasa begitu ya. Saya sudah. Kan kadang-kala ibu-ibu kan sudah tanya, so siapa apa saja? Beta tahu ini terlalu berat jadi beta nanti sembiknya apa-apa. Padahal ketika kita pergi ke sana, shalom. Shalom. Kadang-kala ada anak-anak yang sengaja pegang tangan, ketemu pulang, jangan dulu. Ternyata ada apa-apa di sana. Jadi karena kita menyerah lebih dulu sebelum kita melihat bukti pertolongan Tuhan. Saya sangat sadar hal ini bahwa ya kita manusia yang lemah dan kadang-kadang itu yang membuat kita merasa tidak berdaya. Tapi Tuhan menantang kita agar supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang terus bergerak dengan cara Tuhan karena
Tuhan selalu menolong kita tepat pada waktunya. Sehingga pada ayat yang ke-32, firman Allah menjelaskan buat kita semua begini. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ayat yang ke-31. Makan, minum, pakai dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Makan, minum, pakai. Orang lain sen tahu. Orang lain tidak komen. Saudara juga tidak komen. Tapi Bapa kita di surga tahu. Bagian ini saya ingin menyampaikan sebuah pelajaran penting. Bahwa bagi Tuhan, makan, minum, dan pakai bukan kebutuhan primer. Bagi manusia, makan, minum, dan pakai ada tambahan papan. Itu adalah kebutuhan primer, kebutuhan utama. Bagi Tuhan, itu bukan kebutuhan utama kita. Apa kebutuhan utama kita di hadapan Tuhan? Yaitu ayat yang ke-33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran itu kebutuhan primer di dalam sudut pandang Allah. Sudut pandang manusia kebutuhan primer makan, minum, pakai, papan. Karena itu kekhawatiran, ketakutan, kecemasan selalu menghinggapi kita. Bukankah Tuhan tidak pernah khawatir dengan soal nanti kita tidak bisa makan, soal tidak bisa minum, soal tidak bisa pakai, soal tidak bisa tinggal di mana. Tuhan tidak pernah khawatirkan tentang kita. Tetapi kenapa Tuhan selalu cemburu ketika kita menempatkan diri dalam dua sisi antara Tuhan dan dunia? Karena kerinduan Tuhan agar umatnya hanya berdiri di sisi Tuhan. Tidak bisa di dua sisi. Dan ini sebabnya Tuhan menginginkan agar supaya apa yang menjadi paradigma kita selaku orang percaya, selaku manusia, selaku makhluk ciptaan Tuhan, kebutuhan primer itu ditempatkan pada cara Tuhan. Yaitu bahwa soal kebutuhan kita itu nomor 2. Dengan demikian membuat kita tidak menjadi pribadi yang mudah menyerah, mudah takut, mudah khawatir, mudah cemas. Walaupun memang bisa kita khawatir, bisa cemas, bisa takut. Sekali lagi saya ulangi, dari sisi kemanusiaan itu godaan besar buat kita. Tapi ketika kita letakkan hidup ini dalam cara pandang Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan, kenapa kita khawatir makan, minum, pakai, dan saya tambahkan papan. Kenapa khawatir dengan itu? Karena Bapa di sorga tahu bahwa saya dan saudara membutuhkannya. Karena Bapa di surga tahu bahwa kita membutuhkannya. Sehingga dengan demikian maka sebagai orang yang percaya, dengan adanya Tuhan tahu bagaimana menolong kita. Karena Tuhan tahu kebutuhan kita. Karena Tuhan tahu kebutuhan kita, maka Tuhan tahu bagaimana cara menolong. Manusia, kadang-kala kita tahu kebutuhan tapi tidak tahu bagaimana cara menolong diri. Tapi Tuhan ketika tahu kebutuhan kita, dia tahu cara bagaimana menolong kita. Karena itu betapa penting kita menempatkan diri kita dalam cara pandang Tuhan. Walaupun memang ini tidak mudah saudaraku, tidak gampang saudara. Tapi saya terlalu yakin dalam masa waktu kita jalani hidup ini, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita.
sampai pada detik hari ini dari Januari 2024 sampai Desember per minggu kedua, Tuhan masih pelihara kita. Artinya bahwa Tuhan masih sama dulu, sekarang, dan selamanya. Kalau kemudian sebelum saya akhiri bagian ini dan Alkitab menjelaskan kepada kita, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Makan, minum, dan pakai itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Karena paradigma itu adalah kebutuhan utama. Orang yang tidak percaya itu kebutuhan utama. Kebutuhan utama orang percaya adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan karena kebutuhan utama itulah, maka saya mau mengatakan, sekeras apapun orang berusaha bisa menjadi gagal. Sehebat apapun orang mencari bisa tidak temukan. Sehebat apapun dia berkarya, dia bisa tidak tercapai. Karena kunci berkat ada pada Tuhan sebagai penolong. Di saat kunci itu dibuka oleh Tuhan, maka orang percaya yang Alkitab katakan, Bapa di surga tahu semua yang kita butuhkan. Waktu kita menempatkan Tuhan sebagai kebutuhan primer, kebutuhan utama kita, maka Tuhan akan berkati setiap langkah dan usaha yang kita kerjakan. Apa perbedaannya? Perbedaannya begini. Kadang Tuhan mempermudah setiap usaha yang kita kerjakan. Orang lain merasa sulit, Tuhan mempermudah usaha dan kerja kita. Kadang kita mungkin merasa, bagaimana ini bisa terjadi? Kita mungkin bertanya, wah tidak bisa. Tapi waktu kita utamakan Tuhan, Dia segalanya. Tuhan meluruskan jalan kehidupan kita. Karena Tuhan adalah penolong saya dan saudara. Dalam Mazmur 54 dikatakan, sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Dia adalah penolong dalam kehidupan kita, dalam segala perkara dalam kehidupan saya dan saudara. Di saat orang tidak bisa tolong kita dan 1-2 kali bisa tolong, tapi selanjutnya tidak lagi mereka bisa menolong. Tapi Tuhan penolong saya dan saudara yang tidak pernah berhenti menolong kita. Dia tidak akan pernah bosan menolong kita. Dia tidak akan pernah mengacuhkan kehidupan saya dan saudara. Karena Dia akan selalu buktikan Dia adalah yang setia, Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang heran. Mari kepada para pelayan. Dalam Mazmur pasal 46 dikatakan begini, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin, mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya percaya kita telah membuktikan pertolongan Tuhan. Mari kita tempatkan Tuhan di atas segalanya. Tempatkan semua kebutuhan kita dalam cara pandang Tuhan. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang menjadi bagian kerinduan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak rindu makan, minum, dan pakai? Tuhan tegur ke sana. Tuhan ingatkan kita ke sana. Belajar kepada burung di udara. Belajar kepada bunga bakung di ladang. Kenapa? Karena terlalu mudah bagi Tuhan untuk mengatasinya. Kadang kita mungkin sampai menangis dan mencucurkan air mata untuk hal-hal itu. Saya percaya Tuhan akan tersenyum melihat ketika kita menangis untuk hal-hal yang kita khawatirkan. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan, bagiku itu terlalu mudah. Yang paling penting buat saya adalah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bagiku ikuti apa yang saya mau. Dan aku akan mencurahkan segala yang tersembunyi yang kau tidak lihat hari ini. Aku akan bukakan bagi saudara.
Karena itu kata jalanilah dengan mengatakan hanya Tuhan penolongku. Dialah penolong dalam hidup saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.